Assalamualaikum sahabat muslim. Kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa taala hari yang baik dan penuh berkah. Nabi Isa alaihissalam adalah termasuk nabi ulul azmi dengan memiliki kedudukan tinggi bagi umat Islam. Beliau anak dari Sayyidah Maryam binti Imran, seorang mulia yang namanya diabadikan di dalam surah Al-Quran. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam sangatlah banyak, dari bayi yang mampu berbicara, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, ternyata menjadi celah iblis untuk memperdaya Nabi Isa. Diceritakan dalam kisah ketika iblis menemui Nabi Isa untuk menyesatkan dan membuatnya terlena. Akan tetapi Nabi Isa menolak perkataan iblis. Kemudian datanglah sosok malaikat lalu memukul iblis hingga ia terpental jauh mencapai pancaran sinar matahari. Dalam Al-Quran yang dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahkan Nabi Isa juga mampu menghidupkan orang mati dalam kubur. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 110. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus, kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopa dengan izinku. Ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemuka kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata." Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." Quran surat Al-Ma'idah ayat 110. Mengetahui mukjizat Nabi Isa alaihissalam, iblis kemudian mendatangi beliau untuk memperdayanya dan mengatakan bahwa yang ia miliki semua adalah sifat ketuhanan. Dalam suatu hadis menjelaskan, ketika Nabi Isa alaihissalam selesaikan melakukan sholat di Baitul Maqdis dan hendak pulang ke rumah, dan ketika ia berada pada suatu jalan yang menanjak, tiba-tiba iblis datang dan berkata, "Wahai Isa putra Maryam, tidak layak bagimu menjadi seorang hamba." Namun Nabi Isa tidak memperdulikan ucapan iblis tersebut. Namun iblis berusaha untuk menggoda dan memperdayai Nabi Isa dengan mengatakan, "Wahai Isa, tidak layak bagimu untuk menjadi seorang hamba." Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon bantuannya. Tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dan Mikail di hadapannya. Dan saat itu iblis melihat kedua malaikat itu hingga membuatnya terkejut dan menghentikan godaannya terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan kedua malaikat itu melindungi Nabi Isa. Lalu malaikat Jibril memukul iblis dengan sayapnya dan melemparkannya ke dalam jurang yang sangat dalam. Namun iblis kembali dan berkata, "Sudah kukatakan padamu bahwa engkau tidak layak menjadi seorang hamba, karena kemarahan itu tidak seperti kemarahan seorang hamba. Aku telah mengetahui apa yang akan aku terima darimu ketika engkau sedang marah. Namun bagaimanapun aku akan menyerukanmu kepada suatu hal yang memang itu adalah hak dirimu. Aku telah memerintahkan kepada semua setan untuk patuh dan taat kepadamu. Jika semua orang telah mengetahui setan-setan itu mematuhi dirimu, niscaya kamu akan disembah. Aku tidak mengatakan bahwa hanya engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain engkau di dalam semesta ini. Akan tetapi yang aku inginkan adalah bahwa Allah menjadi Tuhan langit, sedangkan engkau menjadi Tuhan di bumi." Ucapan iblis tersebut membuat Nabi Isa marah. Beliau kemudian berdoa dan memohon kepada Allah seraya berteriak dengan suara yang sangat keras. Tiba-tiba malaikat Jibril dan Mikail, Israfil pun muncul di hadapan iblis dengan memandang tajam ke arah iblis. Malaikat Israfil lantas memukul iblis dengan sayapnya yang lebar hingga menutupi sinar matahari.
Kemudian dipukul lagi yang membuat iblis terpelanting ke tanah. Lalu iblis berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, putra Maryam, hari ini aku berjumpa dengan dirimu dalam keadaan yang sangat lelah." Kemudian malaikat Israfil kembali melemparkan iblis ke mata air yang sangat panas. Di mata air tersebut ada 7 malaikat yang menenggelamkannya ke dalam lumpur hitam. Iblis berusaha keluar dari sana. Kemudian iblis jera dan tidak pernah kembali menemui Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.